Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita napas dan hidayah meski Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, biasanya ada rasa sedih saat Syawal tiba. Sedih karena suasana masjid mulai renggang, suara tadarus mulai senyap, dan semangat ibadah seolah kempes seiring berakhirnya bulan suci. Pertanyaannya, apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik atau hanya menjadi muslim-musliman? Hadirin sekalian, Ramadan sering disebut sebagai madrasah atau sebuah sekolah. Dan tujuan sekolah bukan sekadar melewati ujian. Tujuan sekolah adalah agar siswanya memiliki ilmu dan perilaku yang lebih baik setelah lulus. Maka kita coba merenungkan bersama. Jika selama Ramadan kita bisa menahan lapar dari fajar hingga maghrib, seharusnya di luar Ramadan kita lebih mampu menahan diri dari memakan hak orang lain atau dari harta yang haram. Jika di bulan Ramadan lisan kita terjaga dari ghibah karena takut pahala puasa batal, maka di bulan-bulan selanjutnya seharusnya lisan kita sudah terbiasa berbicara yang baik-baik saja. Maka poin utamanya adalah keberhasilan Ramadan seseorang tidak dilihat dari seberapa khusyuk ia di malam-malam Ramadan, melainkan bagaimana perilakunya di malam-malam Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan-bulan seterusnya. Ramadan bukan garis finish, Ramadan adalah garis start, awal dari perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu tanda diterimanya amal kebaikan adalah al-hasanatu ba'dal hasanah, yaitu lahirnya kebaikan baru setelah kebaikan sebelumnya dilakukan. Ada 3 indikator sederhana yang bisa kita jadikan tolong ukur apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan ini. Indikator yang pertama yaitu konsistensi. Walaupun sedikit, ibadah tetap berjalan. Jangan sampai Ramadan selesai pula semua amalan kita. Jika dulu sanggup sholat tarawih 11 atau 23 rakaat, setidaknya sekarang jangan tinggalkan witir 1 atau 3 rakaat sebelum tidur. Itu sudah merupakan keberhasilan. Kemudian indikator yang kedua adalah kepekaan sosial. Ramadan mengajarkan kita lapar, bukan agar kita tahu rasanya lapar, tapi agar kita semakin peduli kepada mereka yang lapar setiap harinya. Pribadi yang lebih baik adalah yang lebih dermawan setelah Idul Fitri, bukan hanya di momen zakat fitrah saja, tapi sepanjang tahun seterusnya. Indikator yang ketiga adalah pengendalian diri. Marahnya lebih terjaga, egonya lebih rendah, dan hatinya lebih bersih dari penyakit hati seperti hasad, sombong, dan riya. 3 indikator ini bukan standar kesempurnaan, tapi arah yang menunjukkan apakah kita sedang bergerak ke jalan yang benar. Lalu, bagaimana cara agar iman kita tidak turun setelah Ramadan? Setidaknya ada 3 strategi praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jangan langsung berhenti total. Mulailah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai jembatan antara Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Ini adalah jalan yang luar biasa untuk menjaga momentum. Yang kedua, cari lingkungan yang mendukung. Tetaplah berkumpul dengan orang-orang soleh yang saling mengingatkan. Masjid yang dulu ramai saat tarawih, tetaplah hadir di sana untuk sholat berjamaah. Ikuti majelis ilmu dan kajian rutin, karena seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang ketiga yaitu perbanyak doa. Jangan lupa meminta kepada Allah agar hati kita dikuatkan. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kita semua sadar, hati manusia itu mudah berbolak-balik. Hanya Allah lah yang mampu meneguhkannya. Maka mintalah kepadanya setiap hari. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama-sama.
Allah adalah Tuhan di bulan Ramadan. Dan Dia pula lah Tuhan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan-bulan lainnya. Jangan biarkan perubahan baik yang sudah kita bangun susah payah selama 30 hari ke belakang hancur hanya dalam beberapa hari saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang meraih derajat takwa yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.